Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga baik ya. Oke, hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, yang mengantuk boleh minum dulu, boleh sarapan dulu. Yang belum absen jangan lupa foto pakai seragam kirim ke WA Bu Fitri ya. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia. Siapkan alat tulisnya, buku tulis, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku, yaitu mencari gagasan pokok. Ya, nah sekarang di sini Bu Fitri punya yang namanya sebuah teks berjudul Pawai Budaya. Bu Fitri hanya akan membacakan paragraf 1 dan 2. Ini disebut paragraf ya. Nah, sengaja diberi nomor supaya kalian mudah ya. Bu Fitri baca dulu paragraf 1 dan 2 saja. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, itu Bu Fitri sudah bacakan 2 paragraf. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya gagasan utama. Sebelumnya, kita harus mencatat dulu hal-hal penting yang terdapat pada paragraf 1 dan 2. Ya, ayo mengamati teks nomor 1 pada bacaan Pawai Budaya. Hal penting yang ada di paragraf 1 bisa kalian tulis. Kalian nggak usah tulis ya, ini Bu Fitri aja mengajarkan kepada kalian. Tapi kalau memang mau menulis sebagai catatan, boleh. Ya, kita lihat paragraf 1. Apa hal yang penting kira-kira dari sini sampai sini? Oke, informasi apa yang paling penting? Nah, ingat, ada yang namanya kalimat utama dan biasanya dia terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, yang Bu Fitri lihat, kalimat yang pentingnya ada di awal paragraf, yaitu ini. Ya, kita tulis di sini. Oke, hal yang penting di paragraf pertama adalah ini. Lalu kita cari paragraf kedua. Hal yang pentingnya adalah apa nih dari sini? Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu penting nggak? Penting, tapi ada yang lebih penting lagi yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini adalah informasi yang penting. Silakan kalian tulis lagi. Nah, paragraf 3 dan 4 nanti kalian cari sendiri ya di rumah. Tapi bukan tugas, kalian cukup cari saja. 3, 4, 5 silakan kalian cari. Nah, tugas selanjutnya dari sini, bukan tugas, kesimpulan dulu. Kesimpulannya, setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
ya. Secara singkatnya seperti ini. Setiap sebuah teks itu dia punya yang namanya gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama biasanya terdapat di awal kalimat seperti yang tadi ini atau akhir kalimat seperti yang tadi ini. Ya, di paragraf pertama, kalau ini adalah gagasan utama, berarti kalimat lain yang ini adalah gagasan pendukung. Ya, di paragraf kedua, jika ini adalah gagasan utama, berarti yang ini adalah gagasan pendukung. Ya, sudah mengerti atau masih bingung? Bu Fitri ulangi. Setiap teks ada yang namanya gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama biasanya terletak di awal atau akhir. Ingat, atau bukan dan, ya. Contohnya ada di paragraf pertama. Gagasan utamanya ada di awal paragraf. Lalu sisanya adalah gagasan pendukung. Namanya pendukung berarti penjelasan dari yang gagasan utama itu. Begitupun sebaliknya, di paragraf kedua kita punya gagasan utamanya di akhir. Berarti sisanya adalah gagasan pendukung. Ya. Oke, tugas hari ini adalah kamu cermati kembali bacaan pawai budaya. Jumlah paragrafnya kan ada 5 ya. Ada 5. Nah, tugas kamu hanya 2. Temukan ide pokok dan gagasan pendukung. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Ya, kalau misalnya bingung, peta pikirannya boleh terserah kamu. Boleh pakai apa? Ini namanya segi 6 ya. Boleh pakai segi 6, boleh pakai kotak kalau kamu susah, ya. Jadi kamu nanti baca lagi paragraf 3 dan 4, tulis gagasan pokoknya apa, kamu tulis di sini gagasan pokok apa, kamu tulis gagasan pendukungnya, ya. Kalau ada 5 kalimat, 5, kalau ada 4 kalimat, 4. Setelah itu, kamu hanya mencari paragraf 3 dan 4 saja. Paragraf 5-nya nggak usah. Ya, mengerti? Jadi kamu baca lagi nih, paragraf 3 dan 4. Ini sampai sini. Ini 3, ini 4. Nah, kamu cari mana nih gagasan utamanya. Tadi kata Bu Fitri gagasan utama di awal atau akhir. Berarti tulis. Ya, setelah itu nanti kamu tulis lagi gagasan pendukungnya. Kamu boleh buat peta pikiran seperti ini. Boleh juga kamu buat peta pikirannya sesederhana yang kamu bisa. Ya, misalnya pakai bulat, gambarnya boleh, pakai kotak boleh. Ya, jika ada yang bertanya silakan tanya Bu Fitri. Kalau misalnya mau tanya orang tua, kakak juga boleh. Kalau belum jelas juga boleh WA Bu Fitri. Ya, hari ini pembelajaran bahasa Indonesianya cukup sekian. Ditunggu tugasnya sampai dengan hari Sabtu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.